Ini harus kalian dengar ini. Ya, baik yang belum tahu KDM siapa maupun yang sudah menjadi penggemar KDM harus tahu ini informasi. Penting ini penting. Tapi saya sampaikan santai sambil nyurutu dulu. Selamat datang teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Di weekend ini kita mau ngobrol santai ya. Ini terkait tentang satu WhatsApp yang datang ke saya, yang saya nggak tahu dari siapa WhatsApp ini. Ini tentang Kang Deddy Mulyadi atau tentang video-video Kang Deddy Mulyadi. Tapi sebelum saya saya lanjut, saya bakar dulu ini apa ini? Tembakau. Karena kita memang ini santai, tidak terlalu buru-buru ya. Kabar ya. Tapi ini harus kalian dengar ini. Ya, baik yang belum tahu KDM siapa maupun yang sudah menjadi penggemar KDM harus tahu ini informasi. Penting ini penting. Tapi saya sampaikan santai sambil nyurutu dulu. Ini dari teman saya dari Medan, bukan dari Kuba. Jadi gini, isi WhatsApp-nya itu kira-kira begini. Lu masih terpengaruh aja dengan konten-konten Kang Deddy Mulyadi? Kayak begitu. Nah, tadinya saya tidak mau tahu, saya nggak tahu siapa yang WhatsApp saya ini. Dan saya juga nggak mau tahu tadinya atau tidak mau jawab. Saya abaikan aja, biarin aja orang berpendapat begitu gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, apabila tidak diberikan tanggapan terhadap WhatsApp yang agak ngaco ini, yang agaknya sesat pikir ini, saya khawatir orang di luar sana atau netizen yang punya pikiran yang sama seperti yang kirim WhatsApp ke saya itu masih banyak ya. Makanya lewat video ini saya mau sampaikan bahwa memang orang-orang yang minim literasi atau orang-orang yang minim pengetahuan tentang seseorang, dia gampang memberikan justifikasi hanya melihat sedikit saja informasi yang dia peroleh atau sepenggal saja informasi yang dia peroleh. Nah, di samping untuk memberikan penjelasan, saya juga berharap video ini untuk memberikan pemahaman kepada orang yang WhatsApp saya atau orang yang mungkin juga berpikiran sama dengan WhatsApp itu, agar tahu kenapa saya konsisten berbicara atau menyuarakan atau membahas tentang sosok Kang Deddy Mulyadi. Itu lewat video ini. Jadi ini konteksnya bukan soal percaya tidak percaya atau terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh video-video di channel Kang Deddy Mulyadi. Kalau lu berpandangan seperti itu atau lu merasa bahwa ya video-video itu hanya konten semata, itu hakmu untuk berprinsip demikian atau berpendapat demikian. Tetapi kita yang sudah memahami punya hak yang sama juga untuk menjelaskan kepada lu yang pikirannya sesat tadi. Gitu. Jadi maksud saya bukan memaksa seseorang untuk percaya saya bikin video ini, tetapi menjelaskan diri saya, menjelaskan sikap saya, kenapa saya harus punya pandangan, punya konsistensi berbicara atau menyuarakan tentang nama Kang Deddy Mulyadi, tentang kinerja Kang Deddy Mulyadi, tentang apa yang dilakukan dan apa yang dicita-citakan. Jadi agar kau tidak makin tersesat, kawan, saya berikan tanggapan sekaligus dua pandangan atau dua saran kepadamu agar kamu tidak mudah menjudge seseorang atau menjatuhkan justifikasi kepada seseorang hanya berdasarkan informasi yang minim. Ini termasuk tips lah atau tutorial untuk memahami siapa seseorang itu. Dan mengapa seseorang itu banyak yang senang dan mengapa seseorang itu banyak yang didukung gitu loh kira-kira. Mengapa Kang Deddy Mulyadi itu ya konsisten saya suarakan itu kira-kira. Ya. Jadi tips yang pertama, dengar baik-baik. Ini bukan hanya berlaku kepada orang yang belum memahami KDM atau orang yang belum tertarik atau orang yang belum ngefans dengan Kang Deddy Mulyadi, tetapi orang-orang yang ngefans dengan Kang Deddy Mulyadi juga. Agar suatu saat jika kelak kamu bertemu orang yang meragukan
apa yang dilakukan oleh KDM, kamu bisa menjelaskan dengan bijak dan tepat. Saya anggap aja dulu saya bijak dan tepat. Oke, yang paling pertama, jika kamu ingin memahami seseorang, perkuat literasimu tentang seseorang itu. Ya kan? Apa yang saya maksud, bagaimana caranya memperkuat literasi kita tentang seseorang? Untuk memahami pikiran-pikiran seseorang itu, yang paling pertama adalah baca buku-bukunya, baca karya-karyanya, baca buku yang dia karang, atau buku yang mempelajari atau menjelaskan atau yang menuliskan tentang seseorang itu. Sebagai contoh misalkan, apabila kau pengen tahu seorang Kang Deddy Mulyadi, maka baca bukunya yang sekian banyak itu. Bahkan mungkin puluhan bukunya sudah dia terbitkan. Jadi jauh sebelum YouTube menjadi sarana publikasi pikiran-pikiran, kerja-kerja, tindakan-tindakan Kang Deddy Mulyadi, dia sudah menuliskannya ke dalam bentuk buku. Itu yang saya maksud tadi, perkuat literasi tentang seseorang atau tentang Kang Deddy Mulyadi. Baca buku-bukunya. Dari sana kan kau mulai memahami apa yang dia pikirkan, apa yang dia cita-citakan, dan apa yang dia lakukan dan belum lakukan. Gitu ya. Nah, jadi kita nggak membuat kesimpulan berdasarkan asumsi yang hanya sempit atau yang saya bilang tadi sesat. Nah, sebagai contoh ya, soalnya saya lakukan itu sebelum saya memang mengikuti semua kegiatan-kegiatan, bahkan sampai sekarang saya sudah menuliskan beberapa tulisan-tulisan artikel-artikel pendek atau opini-opini pendek tentang Kang Deddy Mulyadi, tentang apa yang saya pahami dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya sudah membaca buku-bukunya, walaupun belum semuanya, tapi yang umum-umum, yang paling bagus, yang paling powerful menurut saya sudah saya baca bukunya. Yang saya tonton, saya ambil ini ya, biar kau tahu. Nah, masih di situ Glenn? Masih di situ Glenn? Masih? Nah, ini salah satu bukunya. Ini bukunya Mengayuh Negeri dengan Cinta. Jadi ada tema cinta yang sebagai epicentrum berpikir Kang Deddy Mulyadi, atau pusat berpikir Kang Deddy Mulyadi. Nah, di dalam tulisan buku ini, di dalam buku ini dia menuliskan beberapa hal terkait gagasan-gagasan, pikiran, tindakan, dan cita-citanya. Nah, buku ini ditulis saat dia menjadi Bupati Purwakarta. Jadi dia menjelaskan di dalam buku ini adalah bagaimana dia mengayuh, ya kan? Memulai aktivitas dan rutinitasnya sebagai tanggung jawabnya Bupati Purwakarta, sampai dia menemukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan atau hal-hal apa saja yang menjadi sumber inspirasinya Kang Deddy Mulyadi. Nah, buku ini sudah dicetak perdana atau awal dicetak itu Desember 2009 dan cetakan ke-6 itu 2017. Makanya saya bukan mau promosiin buku ini, tapi saya mau mengajak kalian tuh berpikir komprehensif atau punya referensi tentang seseorang untuk memberikan penilaian, ya kan? Nah, saya sarankan Anda baca buku ini, karena buku ini di samping dia mudah dicerna, dia juga menggunakan bahasa yang sederhana. Oke? Saya bukan mau jualan, tapi saya mau sampaikan bahwa saya itu berangkat dari apa yang saya pahami, bukan apa yang saya lihat. Bagaimana memahaminya adalah mendapatkan atau mencari seperti apa sih buah pikirnya sehingga dia melakukan hal-hal yang kita lihat sekarang. Seperti apa sih pondasi berpikirnya, filosofi berpikirnya, dasar-dasar berpikirnya, sehingga dia menyajikan dokumentasi video aktivitas dia sekarang. Nah, ini baca buku ini, oke? Nah, itu sampai mati itu rokok saya gara-gara ngambil buku ini dari rak. Ya, bakar lagi ya, sorry. Jadi kalau teman-teman, kan umumnya kalau kita pengen tahu seseorang, misalkan kita pengen tahu tentang Soekarno, pengen tahu kita tentang Albert Einstein, pengen tahu kita tentang Nietzsche, pengen tahu kita tentang
Che Guevara, pengen tahu kita tentang Fidel Castro, pengen tahu kita tentang Kennedy, pengen tahu kita tentang Tan Malaka, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara atau yang lain-lain ya. Kita pengen tahu. Maka yang kita cari adalah buku yang mencatat atau buku yang menjelaskan tentang sosok-sosok itu sendiri. Itu yang paling pertama dulu. Karena disitulah buah pikiran itu ada. Jadi kalau literasi kita rendah, ya apa yang ngomongnya? Dari mana kita tahu? Kan gitu. Jadi ya itu yang saya maksud, perkuat literasimu tentang seseorang. Ada sekian banyak buku Kang Deddy Mulyadi yang bisa kau jadikan referensi untuk memahami siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi. Apa yang dicita-citakan, apa gagasannya, apa yang dia belum lakukan, dan apa yang sedang dia lakukan. Ada semua dalam buku yang dia tulis. Itu. Kalau gua begitu, pelajari dulu lebih banyak tentang seseorang itu sebelum memutuskan, oh si ini A, si ini B, si ini C. Itu bos. Ya kan? Terus yang kedua, pelajari jejak digitalnya. Apa yang saya maksud dengan mempelajari jejak digital? Zaman sekarang kan teknologi sudah menjamin kita semua, atau informasi dari semua internet, sumber-sumber referensi di internet sudah tersedia. Maka sebelum kamu memberikan penilaian atau memberikan sebuah kesimpulan tentang Kang Deddy Mulyadi, lihatlah referensi, pemberitaan atau apapun informasi yang terkait dengan Kang Deddy Mulyadi 10 tahun terakhir. Itu. Nah, dengan begitu kita akan semakin punya banyak informasi, sehingga informasi ini memunculkan satu kesimpulan atau informasi-informasi dari internet digital ini kita hubungkan dengan buku-buku yang dia tulis, maka kita akan bisa memahami apa sih sebenarnya maksud dari video-video Kang Deddy Mulyadi itu. Manifestasi dari mana sih video-video Kang Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya? Kita kaitkan 3 hal itu. Begitu. Kalau saya begitu. Jadi 3 tahun yang lampau saya sudah mempelajari semua jejak digital KDM, siapa yang pernah ngedemo dia, ya, apa jabatannya, kemudian sebelum dia jadi politisi jadi apa, di tahun berapa dia masuk jadi Partai Golkar. Saya pelajari semua itu bos, bukan kaleng-kaleng ya kan. Gitu ya. Nah, jadi 2 hal itu penting sebagai landasan kita, atau 2 hal itu penting menjadi pemahaman kita agar kita tidak terlalu mudah memberikan penilaian, tidak terlalu mudah menjudge seseorang tanpa kita ketahui informasi-informasi penting, tanpa kita ketahui informasi-informasi yang paling mendasar tentang seseorang itu. Begitupun dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita katakan bahwasanya konten-kontennya itu hanya terpengaruh, Anda salah besar, bos. Besar sekali salahnya. Ya, saya bukannya marah, tapi mesti kita itu di tengah teknologi semakin maju, di tengah sumber informasi semakin terbuka, di mana saja bisa kita akses, mestinya kita tidak terjebak pada kesesatan berpikir, tidak terjebak kepada penilaian yang subjektif yang hanya berdasarkan satu sumber saja. Itu. Jadi kalau teman-teman atau Anda melakukan 2 hal itu, apa yang saya sampaikan dan pernah saya lakukan itu, saya percaya suatu saat kamu akan punya kesempatan bertemu Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Karena interaksi kadang-kadang lebih mendekatkan kita pada pikiran-pikiran yang selama ini hanya kita tahu dari internet, hanya kita tahu dari tontonan, hanya kita tahu dari bacaan-bacaan. Jadi kesimpulannya kepada yang ngirim WA ke saya itu, pertama, perkuat literasimu apabila engkau tidak memiliki kesempatan untuk interaksi terhadap seseorang. Yang kedua, cari jejak digitalnya dari seluruh pemberitaan, baik media lokal, media nasional,
ataupun opini orang atau apapun wawancara-wawancara orang terkait Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya berlaku terhadap Kang Deddy Mulyadi, terhadap siapapun yang kamu anggap pengen tahu seseorang itu informasinya seperti apa, karakternya seperti apa, ya kan? Faktualnya seperti apa, pikiran-pikiran dan tindakannya. Cari jejak digital itu, pelajari jejak digital itu. Dari semua informasi yang banyak itu nanti, mudah-mudahan ente atau kamu bisa sama pikirannya dengan saya, bahwa KDM itu memang sosok yang diharapkan rakyat. Atau dalam tagar yang sering saya launching, KDM harapan rakyat. Itu aja buat Anda yang kirim WA ke saya, dan buat seluruh teman-teman, happy weekend, selamat hari Sabtu ya. Mudah-mudahan hari Anda bahagia, hari Anda senang, hari Anda ya penuh dengan kebahagiaan bersama siapapun Anda berada hari ini. Thank you, sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.